Hari kedua, kembali ke mezbah, suatu tempat untuk mengingat. Penyucian dan penyerahan. Kejadian 12 ayat 7. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Penyucian dan penyerahan. Dalam Alkitab, mezbah selalu mewakili tempat penyucian dan peringatan. Mezbah adalah simbol lahiriah dari hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan, serta merupakan bentuk pengakuan dan penyembahan terhadap Tuhan yang hidup. Mezbah sering dibangun untuk memperingati pertemuan dengan Tuhan yang berdampak besar pada kehidupan seseorang. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang supernatural, sang manusia yang menyaksikannya tidak akan melupakannya, sehingga mereka membangun sebuah mezbah, tempat untuk mengingat, di tempat di mana mereka telah melihat Tuhan bertindak. Ketika Tuhan memberitahu Abram dalam Kejadian 12 ayat 7, bahwa Dia, yaitu Tuhan, akan memberikan tanah Kanaan pada keturunannya, Abram membangun sebuah mezbah di sana, karena pertemuannya dengan Tuhan adalah suatu pengalaman supernatural. Pada saat itu, Tuhan berjanji untuk melampaui segala batasan kehidupan Abram dan akan menjadikan benih Abram menjadi satu umat yang besar dan perkasa. Ketika Ishak sedang mengembara di padang gurun Gerar dan berseteru dengan penduduk setempat untuk mendapatkan sumur, Tuhan datang pada Ishak dan berkata, dicatat dalam Kejadian 26 ayat 24, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Ishak mengingat pertemuan ini dengan membangun mezbah persis di mana ia bertemu dengan Tuhan, karena ini adalah satu pertemuan yang bersifat supernatural. Tuhan telah melewati semua batasan normal untuk menegaskan janji yang yaitu Tuhan ucapkan pada ayahnya Ishak. Dan janji itu sekarang menjadi bagian dari hidup Ishak juga. Yakub, anak Ishak, pergi ke satu tempat bernama Betel, dicatat dalam Kejadian 35 ayat 3, dan membangun mezbah untuk menghormati Tuhan, yang telah menunjukkan dirinya ketika Yakub lari dari Esau. Karena pertemuan supernatural tersebut, Yakub membangun mezbah di sana. Selanjutnya Gideon, yang ketakutan, sangat terkejut ketika Tuhan datang padanya dalam damai dan memanggil dia untuk memimpin umat Tuhan menuju kemenangan. Gideon begitu tersentuh, sehingga ia membangun satu mezbah di tempat itu dan menyebutnya Tuhan itu keselamatan. Dicatat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Karena pertemuan Gideon dengan Tuhan adalah satu peristiwa yang membawa keselamatan. Jangan pernah lupa, sementara banyak orang melihat mujizat Allah dalam hidup mereka hanya sebagai satu kebetulan belaka, beberapa orang menyadari betapa sakralnya saat-saat tersebut dan menggunakan segenap tenaga mereka untuk mengenang dan mengingat perbuatan Tuhan tersebut. Dan ada manfaat lain dari tindakan mereka, yaitu pengembara selanjutnya akan diberkati oleh mezbah yang didirikan oleh umat percaya. Ellen White mencatat, dalam buku From Eternity Past, halaman 76, Abraham menunjukkan contoh yang mulia. Hidupnya berakar pada doa. Dimanapun ia mendirikan kemahnya, mezbah selalu ada di sampingnya. Ia memanggil semua orang di perkemahannya
untuk mempersembahkan korban pagi dan petang. Ketika tendanya dibongkar, mezbah itu tetap ada. Para pengembara Kanaan menerima perintah dari Abraham, dan setiap kali salah satu dari mereka melihat mezbah yang didirikan Abraham, ia akan berdoa di sana dan menyembah Allah yang hidup. Berkat surgawi apa yang ingin Anda ingat di masa depan? Dan mezbah Tuhan apa yang akan Anda bangun hari ini? Mari berbicara dengan Tuhan kita dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini, kembali ke mezbah, suatu tempat untuk mengingat, penyucian dan penyerahan. Ya Tuhan, hari ini kami ingin mengingat apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, dan bagaimana Engkau telah menyelamatkan kami dari jalan yang sesat, bagaimana Engkau telah menebus kami, dan sebagai sambutan kami, maka kami rindu menyerahkan kembali hidup kami ini kepadamu. Ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah yang layak dipuji, disembah dan disucikan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Begitu pengasih, begitu sabar, begitu pengampun, dan begitu berkuasa untuk menyelamatkan dan menolong kami. Mata kami tertuju padamu ya Allah. Hati kami adalah milik-Mu. Puji-pujian dan ucapan syukur kami layangkan hanya untuk-Mu, karena Engkau adalah segalanya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami menyampaikan permohonan doa yang disampaikan kepada AWR Indonesia. Dari salah satu pendengar kami yang tergabung di grup WhatsApp, Ibu Sofrin Moningkei di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan boleh menolong Ibu Sofrin dalam pekerjaannya, agar ia boleh menerima berkat Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan agar ia tidak bekerja pada hari Sabat. Tuhan mengaruniakan kesetiaan sampai Maranatha. Kami juga mau berdoa untuk yang tergabung dalam Facebook pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, Michael, yang memohon agar ia dapat didoakan untuk melakukan hal yang Tuhan perintahkan, termasuk diantaranya adalah persepuluhan dan persembahan. Dan juga ia memohon pertolongan untuk menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Selanjutnya adalah permohonan doa dari yang tergabung dalam grup WhatsApp dari Malaysia. Sister Mary memohonkan doa untuk 6 orang anak yang sudah Tuhan titipkan dalam rumah tangganya, bahkan akan segera menyusul anak yang ke-7. Ia memohon Tuhan melindungi anak-anak untuk dapat bertahan menghadapi apapun cobaan dan godaan, serta kesusahan dalam hidup mereka, dan secara khusus agar anak-anak tetap beriman kepada Yesus Kristus. Keluarga dari Sis Mary telah memulai doa khusus sejak akhir dari tahun 2022, dan saat ini mereka pun dalam keluarga melakukan doa berantai. Mereka tidak bisa bergabung dengan persekutuan doa 10 hari dengan jemaat ataupun secara online melalui Facebook maupun YouTube. Tetapi mereka terus menjalankannya dalam keluarga mereka secara doa berantai. Kiranya Tuhan menolong anak-anak untuk dilatih dan dididik melalui cara ini, dan mereka akan bertumbuh, bertahan dalam menjalani kehidupan. Mereka meninggalkan kesenangan duniawi, mereka meninggalkan lagu-lagu duniawi, dan mereka dengan sukacita mengikuti apa yang orang tua arahkan untuk makan makanan yang sederhana. Demikianlah kerinduan dari Sis Mary yang tergabung dalam grup 5 dari Malaysia. Dan berikut ini juga permohonan doa dari yang tergabung dalam grup WhatsApp, yaitu grup 1, yang akan kita dengarkan secara langsung. Selamat malam AWR, kami keluarga R. Sikiro di Sumatera Utara memohon doa supaya keluarga kami diberkati Tuhan dalam segala hal, dijadikan keluarga kami keluarga yang memuliakan namanya sekarang sampai Tuhan datang, dan anak-anak kami diberkati dalam segala hal, baik dalam pertumbuhan, baik dalam pendidikan, diberikan kecerdasan, dan
Biarlah kiranya keluarga kami Tuhan sertai dalam menyelesaikan persoalan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah permintaan doa kami. Untuk permintaan doanya kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan terima kasih juga kepada AWR. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih karena atas pengorbanan Yesus Kristus, kami yang berdosa ini boleh datang kepadamu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan dari kekal hingga kekal. Kami persembahkan semua doa, pujian, permohonan, ucapan syukur ini hanya di dalam nama dan kekuasaan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, silakan sampaikan permohonan Anda ke AWR Indonesia di 0816 1188302 untuk WhatsApp dan Telegram, atau 0813 1935 9665 untuk telepon dan SMS. Kami tunggu kontak dan permohonan doa Anda. Terima kasih dan Tuhan memberkati.